Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena semuanya tepat berada di pertengahan bulan dan pertengahan tahun 2024. Sungguh kita bersyukur. Separuh jalan di tahun ini, kita sudah begitu banyak menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan yang nyata atas setiap kita. Karena itu pagi ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengucap syukur untuk kasih dan kebaikannya atas hidup kita. Mari sebelum kita memulai perenungan, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kasih setia Tuhan nyata untuk setiap kami. Kami sudah melewati separuh jalan di tahun ini. Kami melihat begitu Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya separuh jalan di tahun 2024 Tuhan tetap akan menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami. Ini Tuhan, kami mau memberi diri kami sebelum kami beraktivitas. Kami memohon Tuhan mengisi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami yang kami jalani di hari ini sungguh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan pagi ini diambil dari Yosua 23, yang saya akan bacakan hanya dari ayat 6 sampai 8. Hendaklah kamu sungguh-sungguh bersiteguh, memelihara dan melakukan semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyatu dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Jangan mengakui nama ilah mereka atau bersumpah demi nama itu. Jangan beribadah kepada ilah-ilah itu atau sujud menyembahnya. Sebaliknya, kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua menyadari bahwa usianya semakin lanjut dan ajalnya kian mendekat. Yosua berharap agar bangsa Israel tetap ikut Tuhan. Akan tetapi, masalahnya masih banyak orang Kanaan yang tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Yosua mengingatkan agar bangsa Israel tetap waspada, jangan sampai pergaulan mereka dengan bangsa Kanaan membuat mereka meninggalkan Tuhan. Ada 3 poin yang menjadi peringatan untuk bangsa Israel. Pertama, mereka tetap harus ingat bahwa Allah sudah menepati janjinya. Allah sudah berperang bagi umat Israel. Kita bisa baca itu di dalam Yosua 23 ayat 5. Yang kedua, bangsa Israel harus tetap memelihara dan melakukan firman Tuhan. Itu ada di ayat 6. Yang ketiga, ada konsekuensi yang harus ditanggung bila mereka menjauhi Tuhan. Ada di dalam Yosua 23 ayat 13. Peringatan Yosua kepada umat Israel sebenarnya juga merupakan peringatan untuk kita semua saat ini. Yaitu kita juga tetap harus waspada terhadap pengaruh-pengaruh dunia. Pengaruh dunia Bapak Ibu bentuknya tidak serta-merta menakutkan, tetapi tipis-tipis saja, tidak kentara, halus. Oleh karena itu, sungguh kita tetap harus waspada akan hal ini. Sebagaimana Yosua
mengingatkan karya Allah dalam kehidupan bangsa Israel, kita juga senantiasa harus terus ingat akan karya Allah yang sudah dinyatakan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Anugerah keselamatan yang kita terima harusnya Bapak Ibu membuat hidup kita penuh di dalam ketaatan dan ucapan syukur. Bahkan lebih jauh lagi, kita harus punya kerinduan untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam prosesnya, tentu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi kiranya lewat perenungan pagi ini, kita semua dikuatkan bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib harus membuat kita hidup taat. Sehingga masih tegakah kalau seandainya kita masih bermain-main dengan dosa? Yang kedua, kita harus melakukan disiplin rohani. Kita berpuasa, kita membaca firman rutin setiap hari, dan hidup di dalam ketaatan. Izinkan saya membacakan Mazmur 1 untuk Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang terkasih, itulah penggambaran orang yang menghidupi firman Tuhan dan orang yang tidak menghidupinya. Orang saleh hidup dalam kebenaran, kasih dan ketaatan kepada firman, sedangkan orang fasik hidup mengikuti jalan dunia, menjauh dari firman, bahkan memberontak. Mau menjadi orang yang seperti apakah kita? Semua sudah jelas penggambarannya di dalam Mazmur 1. Pilihan ada di tangan kita. Yang ketiga, dosa bukan hanya merusak diri kita sendiri, tetapi lingkungan terkecil dalam lingkup kehidupan kita pun akan terkena dampaknya. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Setiap perbuatan dosa mengandung konsekuensi, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Semoga perenungan kita pagi ini bukan hanya menguatkan, tetapi juga mengingatkan kita semua akan perbuatan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu menjadi orang seperti di dalam Mazmur 1, yang hidupnya ada di dalam terang firman Tuhan. Segala yang diperbuatnya berhasil semata-mata karena anugerah Tuhan yang menyertai. Kami memohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami melakukan semua apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan.